Oke, ini disediakan, soal di mana terdapat transaksi yang terjadi selama bulan Agustus di tahun 2009, yaitu di perusahaan dagang Sentani. Nah, kita disuruh apa? Yaitu membuat jurnal untuk mencatat transaksi. Nah, ini transaksinya di bulan Agustus, ini tanggalnya. Oke, kita mulai dari membuat jurnal. Ini saya sudah sediakan spreadsheet ya, atau kolom-kolom untuk membuat jurnal. Yang pertama adalah di tanggal 1. Oke, tanggal 1 itu dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Bintang seharga 1.600.000 dengan termin 2/10 N/30. Nah, termin ini yang dimaksud itu potongan harga ya. Kalau misalkan nanti dibayar, apakah lebih dari 10 hari? Jika lebih berarti tidak mendapat potongan. Tapi jika belum mencapai 10 hari lewat, itu dapat potongan 2%. Bentar. Hmm, oke. Lalu, jadi karena ini membeli barang dagangan secara kredit, berarti di sini adalah persediaan barang dagang karena PT Sentani itu kan membeli barang dagang. Berarti PT Sentani itu memiliki persediaan barang dagang berapa? Yaitu 1.600.000. Nah, kalau kreditnya apa? Yaitu kreditnya utang ya. Karena kan kita berutang. Nah, di sini diberi keterangan PT Bintang karena nanti ada transaksi beberapa PT lainnya atau CV lainnya. Jadi kita perjelas gitu. Nah, ditaruh di kredit karena utang. Kita memiliki utang berarti kreditnya utang bertambah itu di sebelah kredit. Kita beri keterangan untuk apa ya, memudahkan informasi gitu. Nah, oke, tanggal 1 sudah, sekarang kita tanggal 2. Tanggal 2 itu terdapat transaksi yaitu dijual barang dagangan kepada Tuan Tommy seharga 500.000 dengan termin 1/10 N/30. Jika ada termin berarti kita itu secara kredit ya. Nah, karena menjual berarti transaksinya adalah piutang dagang. Kenapa piutang dagang? Karena pembelilah yang berutang kepada kita. Jadi piutang dagang itu ketika seseorang berutang kepada kita gitu, yaitu Tuan Tommy seharga 500.000 rupiah. Nah, kreditnya adalah penjualan karena kita melakukan penjualan. Taruh di sebelah kredit. Oke, kita kasih keterangan biar jelas. Nah, sekarang tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu ada dijual kepada Tuan Bambang seharga 800.000 dengan termin 2/10 N/30. Tadi udah jelas ya kalau termin itu berarti secara kredit. Nah, berarti karena Tuan Bambang yang memiliki utang kepada kita, berarti kita keterangannya akunnya itu piutang dagang seharga
sebesar 800.000. Nah, seperti tadi penjual berarti ada penjualan. Oke, sebesar 800.000. Kita kasih keterangan juga. Oke, sekarang tanggal 5 ya. Nah, tanggal 5 itu dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Agustus. Kita lihat 1 Agustus itu kita membeli barang dagang sebesar 1.600.000. Nah, karena kita mengembalikan berarti adanya eh, karena tadi ini ya kita membeli secara kredit kan kita punya utang ya utang kepada PT Bintang. Nah, karena kita mengembalikan, berarti kan utangnya kita berkurang. Oke. Nah, karena ini kita nggak tahu ya, apa namanya, di soal di sini tanggal 5 dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 Agustus, itu kita nggak tahu berapa besarnya yang dikembalikan, apakah semuanya ataukah seberapa kita nggak tahu. Jadi kita abaikan dulu saja, akunnya saja dulu. Nah, jika sudah tahu informasi, nanti kita tinggal isi nominalnya di sini, yaitu utang dagang nanti di sebelah debit maksud saya, persediaan barang dagang di sebelah kredit. Nah, kita juga kasih keterangan biar nanti jelas. Oke, sekarang tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu ada di transaksi dibayar seluruh utang kepada PT Bintang untuk pembelian barang yang dilakukan tanggal 1 Agustus. Nah, ini ya 1 Agustus yaitu 1.600.000. Karena tanggal 8 itu belum melewati 10 hari, pastinya ada potongan kan nanti. Tapi kita isi terlebih dahulu yaitu utang dagang. Utang dagangnya kita kan berkurang ya, jadi taruh di sebelah debit. Setelah itu ada eh, kas. Kenapa berkurang? Jadi nanti kasnya itu di sebelah kredit. Nah, lalu ada juga potongan pembelian karena tadi ya ada transaksi potongan pembeliannya juga. Oke, kita isi utang dagang. Nah, utang dagangnya adalah sebesar 1.600.000 ya seharusnya ya misalkan. Nah, untuk nominalnya kita masih belum tahu ya karena tadi informasinya itu kurang gitu yang di tanggal 5. Jadi nanti dikurang ya. Misalkan kan tadi returnnya misalkan 100.000 gitu. Nah, berarti kan utang dagangnya itu tinggal 1.500.000 karena 1.600.000 dikurangi 100.000 misalkan ini utang dagangnya yang tadi returnnya itu 100, tapi kan kita nggak tahu ya. Nah, kalau misalkan 100.000 itu atau kita coba saja ya biar lebih gampang gitu informasinya. Misalkan nanti ada tambahan, tapi nanti disesuaikan lagi dengan soal misalkan kalau ada yang lebih lengkap. Nah, ini saya dapat itu belum lengkap gitu. Oke, kalau misalkan tanggal 5 kita tahu nih berapa returnnya yaitu misalkan 100.000. Nah, berarti persediaannya juga berkurang 100.000. Nah, karena udah dikurang tadi ya yang saya bilang,
Berarti utang dagang di tanggal 8 itu tersisa 1.500.000 ya. 500.000. Nah, berapa sih yang kita bayar di kas ini? Karena kan kita dapat potongan pembelian ya. Potongan pembelian 2% dari 1.500.000 itu adalah 30.000. Berarti kasnya adalah 1.470.000. Oke, sekarang tanggal 9 ya. Itu ada transaksi diterima pengembalian barang yang dibeli oleh Tuan Bambang seharga Rp100.000. Nah, di sini ada akun yang namanya penjualan return. Karena kan orang lain yang mengembalikan barang ya ke kita. Jadi, sebesar berapa di sini? Yaitu sebesar 100.000. Nah, yang kedua, akun yang kedua itu ada piutang Bambang. Kenapa? Karena tadi di sini Tuan Bambang itu kan di tanggal 4 ya, yaitu melakukan piutang karena kredit. Jadi piutangnya berkurang. Jika piutang berkurang, akan di sebelah kredit. Oke, kita kasih keterangan. Nah, di sini kreditnya pastinya 100.000. Oke, sekarang tanggal 11. Ini ada transaksi diterima pembayaran dari Tuan Tommy untuk barang dagangan yang dijual tanggal 2 Agustus. Nah, ini tanggal 2 Agustus itu sebesar 500.000 dengan termin 1/10. Berarti nanti kalau kita ini kan tanggal 11 ya, berarti belum melewati 10 hari. Jadi, Tuan Tommy mendapat potongan sebesar 1%. Oke, kita isi dulu akun debitnya, yaitu kas, karena kita Sentani, perusahaan dagang Sentani itu menerima kas ya dari pembeli, yaitu Tuan Tommy tadi. Jadi, kas kita itu bertambah 1.000. Nah, kita isi dulu potongan penjualannya, yaitu sebesar 5.000. Setelah itu ada akun piutang, karena kita harus menghapus piutang Tuan Tommy, yaitu sebesar 500.000. Kita kasih keterangan, yaitu pembayaran dari Tuan Tommy. Nah, kita isi selanjutnya ada transaksi di tanggal 12, yaitu dibeli barang dagangan dari firma Mandala sebesar 6 juta dengan termin 5/10 N30. Kita isi akun debitnya, yaitu persediaan barang kita bertambah ya, kan kita membeli barang dagang dari firma Mandala, yaitu sebesar 6 juta. Oh, ini ya, langsung ya. Kenapa kok 5.100.000? Itu karena dengan termin 5/10 itu langsung memperoleh potongan pembelian sebesar 15%. Nah, 15% dari 6 juta adalah 5.100.000. Akun yang kedua di kredit adalah utang. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau ada termin berarti kita itu membeli secara kredit atau utang. Jadi, utang kita itu bertambah.
yaitu sebesar 5.100.000. Kita kasih keterangan. Oke. Sekarang tanggal 13, yaitu ada transaksi diterima pembayaran dari Tuan Bambang untuk penjualan barang dagangan tanggal 4 Agustus. Nah, tanggal 4 Agustus kita lihat yaitu membeli barang ya Tuan Bambang sebesar 800.000 dengan termin 2/10. Nah, tadi yaitu tanggal 13 ya diterima pembayaran. Berarti belum melewati 10 hari ya, pastinya nanti ada potongan penjualan. Kita isi dulu akun debitnya yaitu kas karena kita mendapat kas ya sebesar 686.000. Yang kedua, pastinya di sini ada potongan penjualan yaitu sebesar 14.000. Nah, di sini kita isi piutangnya, piutang Tuan Bambang ya. Karena kita harus menghapus piutangnya, jadi kita isi di sebelah kredit. Kita kasih keterangan juga, yaitu pembayaran dari Tuan Bambang. Nah, selanjutnya ini di tanggal 15. Tanggal 15 ada dibeli perlengkapan kantor sebesar 900.000 dengan termin 1/10 N30. Karena kita membeli, pastinya kita perlengkapan kantornya itu bertambah jadi sebelah debit, yaitu sebesar 900.000. Nah, akun kreditnya yaitu utang dagang karena kita melakukan pembelian menggunakan utang sebesar 900.000. Kita kasih keterangan juga. Nah, selanjutnya yaitu di tanggal 16 ya. Tanggal 16 itu ada keterangan transaksi dibayar biaya angkut pembelian sebesar 60.000 untuk pembelian yang dilakukan tanggal 12 Agustus. Nah, ini ya. Oke, kita isi beban angkutnya sebesar berapa tadi? 60 ya, 60.000. Selanjutnya pastinya akun kreditnya adalah kas ya, karena kita kas kita itu berkurang gitu untuk biaya angkut pembelian, yaitu berkurang sebesar 60.000. Selanjutnya kita kasih keterangan dulu. Selanjutnya di tanggal 18 ada transaksi dibayar barang dagangan kepada CV TikTok sebesar 600.000 dengan syarat 2/10 N30. Oke, kita isi akun debitnya yaitu utang dagang karena utang dagang kita itu berkurang ya. Jadi kita isi di sebelah debit. Selanjutnya kreditnya kita isi kas. Karena kasnya kita berkurang. Sebesar 600.000 ya tadi. Nah, kas
Utang dagangnya sebesar 600.000. Kasnya ini sebesar 588. Kenapa? Karena ada syarat terminnya ya, yaitu mendapat potongan. Itu sebesar 2%. Nah, kita isi juga keterangannya. Oke, selesai. Sekarang kita ke tanggal 20. Di mana tanggal 20 itu ada transaksi dijual barang dagangan sebesar 400.000, yaitu secara tunai. Berarti kita adanya kas karena kita langsung mendapatkan uang ya, jadi kasnya itu bertambah gitu, yaitu sebesar 400.000. Nah, pastinya di sini adalah persediaan karena persediaannya ap- eh, pastinya di sini adalah penjualan karena kita melakukan penjualan yaitu sebesar 400.000. Kita isi keterangannya. Nah, yang terakhir adalah di tanggal 22. Di mana ada transaksi dibayar utang kepada Firma Mandala untuk pembelian barang tanggal 12 Agustus. Kita lihat 12 Agustus. Oke, 6 juta ya dengan termin 5/10 N30. Nah, kita isi akun debitnya yaitu utang dagang karena kita utang dagangnya kita berkurang. Jadi di sebelah debit. Sebesar 5.100.000. Kenapa? Karena kita mendapat terminnya ini ya. Termin 5%. 5% dari 6 juta yaitu sebesar 5.100.000 karena masih 10 harinya ya. 10 hari pas itu masih dapat potongan. Kalau lebih dari 10 hari itu baru tidak mendapat potongan. Oke, kita isi akun kreditnya dengan kas, yaitu sama sebesar 5.100.000. Kita kita isi juga keterangannya biar jelas, yaitu pembayaran utang ke firma Mandala. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Kalau kalian kurang jelas, silakan untuk bertanya di kolom komentar.